Iya ya. Oke, balik lagi sama gue Awan Sueb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini gue udah buat nama programnya nih. Nama programnya itu ngaduk cerita, ngaduk berita, bukan adukan semen. Baiklah, kali ini gue mau bahas 5 kacamata termahal di dunia. Ada 5 kacamata termahal di dunia. Itu harganya cuy sampai 5 miliar. What? Kacamata sampai 5 miliar. Bre, kita tarik dulu nih. Kacamata tuh asal muasalnya kan fungsinya ada 2 nih. Yang pertama buat membantu mata kita, penglihatan mata. Nah, yang kedua untuk gaya-gayaan sih. Kalau yang gelap tuh ya buat biar nggak ada pantulan cahaya, kan, biar nggak kena cahaya lah mata kita. Tapi emang nggak menutup kemungkinan nih kacamata tuh itu secara nggak langsung bikin kita naik derajat kita naik. Keren aja sih kalau pakai kacamata tuh, keren aja. Lu pakai kacamata yang murah kayak yang mahal, ya keren aja. Nah, di sini gue udah ngeriset beberapa data dari ini websitenya suara.com, melansir dari Wonderlist. Ini ada 5 deretan kacamata termahal. Nah, kita urut dari yang paling murah, yang kelima. Itu namanya Gold and Wood 253 diamond. Kacamata hitam gold dan wood ini masuk dalam daftar kacamata hitam termahal. Ini sih asalnya gue nggak tahu nih asal mana nih pembuatannya. Itu harganya bisa dibanderol sampai 55.000 US dollar. 55.000 US dollar. Itu 766 juta kalau dirupiahin. Wah, gila. 766 juta. Itu mahal banget, cuy. 766 juta lo kalau beli takoyaki itu banyak beneran. 766 juta ya. Kan fungsinya cuman buat membaca sih, kalau gue sih beli barang gitu kan. Punya sih gue kacamata, cuma ya nggak mahal, murah. Di pasar malam tuh kan keren juga, sama aja. Ini 766 juta, mahal banget. Oke. Nah, kadang gue bingung apa ya, kalau yang barang-barang mahal ini tuh salesnya gimana gitu. Ya karena gue sendiri kan gue sales nih, ya kan. Gue sales, gue jualan kasarannya 25.000 sampai 30.000 aja gue ya harus putar otak gitu, ya kan. Bagaimana jual satu barang yang harganya 766 juta. Waktu PR banget sih. Tapi ya itu tantangan lo jadi sales, ya itu gimana caranya barang lo bisa kejual gitu kan. Karena gue pernah nonton film The Wolf of Wall Street. Itu film tentang saham gitu sih. Dia disuruh waktu pas sebelum dia jualan itu kan, kalau zaman dulu contacting tuh, ya kan. Sales tuh contacting, langsung by phone, dikasih database, terus ditelepon. Itu lebih sulit sih menurut gue, karena lu harus ngeyakinin orang yang dia nggak kenal lu di situ dituntut buat kenal sama lo, ya kan. Itu sulit banget. Kalau di film mungkin nggak segampang itu ya.
proses dia penjualan. Ini kan kita bicara penjualan. Sekarang kalau gue bisnis, gue akan buat barang yang murah, tapi ya quantity, gue bikin jadi banyak gitu kan. Murah, gue untungnya dikit, tapi ya berjalan lah gitu kan, nggak ada putus ya. Dibanding gue jualan yang langsung mahal, ya kan, ngambil untung banyak, nah itu susah. Kalau gue pembisnis, kalau gue jadi pembisnis, gue bakal berpikiran kayak gitu. Karena orang bukan rasis ya. Kalau orang Cina tuh jualan pinter-pinter, men, dia selisih ngambil, ya nggak banyak lah, tapi rutin gitu. Nah, bentuknya kacamata nih keren sih, keren banget. Itu dia ada diamondnya kayu kan, ada kayu terus ada diamondnya gitu, lucu sih, keren. Itu terakhir gue jadi susunan yang kelima, karena masih ada lagi yang mahal. Kita lanjut lagi ke yang keempat. Itu namanya Bulgari Flora Sunglasses. Nah, kalau ini lebih ke cewek-cewekan nih bentuknya. Itu dibanderol harga sampai 59.000 US dollar. Kalau dirupiahin 822 juta. Wih, gokli. Nah, kalau ini ada emas nih, emas 18 karat di bingkainya tuh. Lu bisa lihat tuh gambarnya. Itu 18 karat bingkainya. Ih, keren sih. Tapi mahal banget, gila. 822. Ya ini gue pikir lagi gimana caranya proses penjualannya. Itu susah banget pasti. Ini lo kalau di gue kan, gue di rokok itu gue selalu ngadain role play. Ya kan, role play. Nah, kalau gue pribadi kan ke outlet ya kan. Ya, outlet memang udah ada segmentasinya tuh. Ada yang menengah, ada yang medium, ya kan. Itu dilihat dari history yang udah ada database deh. Nah, kalau kayak gini kan udah pasti pangsa lo. Karena gini ya, menurut gue, barang yang mahal, barang yang terkenal, itu pasti bakalan dipakai sama orang yang terkenal. Bener gak sih? Kalau menurut gue sih gitu. Ya berkesinambungan ya. Ini kalau dari bicara kita marketing, proses penjualannya. Karena gak gampang jualan barang mahal kayak gini tuh gak gampang. Ya bisa dibilang ini kebutuhan, bisa jadi kebutuhan kalau kita fungsionalnya buat kayak membantu penglihatan. Lo rabun jauh nih, lo ke dokter mata, ke optik ya kan, baru dapat kacamata tuh diperiksa. Nah, kalau yang mahal kayak gini menurut gue bukan yang buat begitu ya. Tapi mungkin dia bisa request, bang beli kacamata dong yang hitam ya kan, biar gue gak kena sinar matahari nih, mata gue agak susah nih kalau ngeliat matahari ya kan. Itu samping-sampingnya ada berlian tuh, ada emas 18 karat. Gila, gue merit aja emas gue berapa gram, karatnya dikit dah. Ini kacamata doang. Jadi kalau lu merit, lu bayangin lu merit tuh dateng set bawain duit kan. Kalau merit orang biasanya bawain duit sama mahar ya kan. Maharnya kacamata dong ya kan. Datang kucuk. Bu, saya mau ngelamar nih. Bawaan saya kacamata. Gila kali lu kacamata apaan dulu, mahal nih ya kan. Pakai kacamata biasa kan bego. Nah, terus yang ketiga itu ada Maybach The Diplomat Maybach The Diplomat 1. Asik. Itu Maybach The Diplomat 1. Iya. Ini si Maybach perusahaan mobil nih. Maybach ini perusahaan mobil, didirikan pada tahun 1909. Perusahaan ini dikenal dengan mobil mewahnya yang mahal sejak saat itu, mirip dengan Bentley. Maybach mengeksplorasi industri sunglass baru-baru dengan reputasi sebagai merek mewah. Mereka telah membuat Maybach The Diplomat 1 yang dalam desainnya terdapat bingkai emas 18 karat sama
yang tertanam dengan 147 berlian di atasnya, dijual dengan harga 60.000 US dollar. Gokil. Setara dengan 835 juta. Aduh mas, ini deh, ini hobi sih, gue akuin hobi gue pribadi. Hobi gue di motor custom ya kan. Sebelum gue merit gue doyan tuh, gue ngoprek bikin gue akuin sih habis banyak, cuma ya nggak sebanyak ini juga sih. Ini buat kelas hobi sih, ini udah menengah ke atas banget. 835, aduh, daripada lu beli kacamata mendingan buat bantu yang pandemi, tahuan deh, mendingan buat bantu pandemi beneran. Sebelumnya itu kan gue bahas masker, nah kalau sekarang kacamata. Jadi ada tuh artis Indonesia siapa kalau nggak salah, Gigi ya, yang perdanain kacamata shield gitu ya, kacamata shield. Jadi dipakai buat fungsinya tuh buat kayak nutupi wajah gitu sih, biar nggak kena cipratan langsung corona gitu kan. Misalkan lo corona nih, lo langsung muncrat ngomong ke dia nular gitu kan, biar ada tamengnya. Sebenarnya itu pakai kacamata, pakai helm juga bisa sebenarnya, nggak harus pakai shield. Cuman ya jadi keren sih kalau pakai shield tuh. Oke, lanjut deh. Yang kedua. Yang kedua tuh namanya Click Gold 18K Gold Sport Sunglass. Wah, ribet buat namanya, tapi bentuknya unik sih, tengahnya kebelah gitu. Click Gold adalah merek populer di industri kacamata dengan lebih dari 3 dekade. Lama juga tuh, 1 dekade tuh 10 tahun. Berarti kalau 3 dekade 30 tahunan ya. Dalam industri mereka dikenal mengembangkan produk kacamata baca mahal. Nah kalau ini jelas kacamata baca, tapi ya memang mahal gitu. Pasti memang beda sih. Jika kita beli yang di pasar malam tuh kacamata biasa, lu di sini lu ntar bertanda tuh. Karena sini lu mungkin bahannya beda. Kalau yang mahal kan di sini apa kapuk ya kan. Kalau yang di ini kan plastik tuh, kalau di pasar malam kan plastik. Suka bertanda di sebagian situ. Terus sakit di sini nih. Karena ininya kayak kawat gitu kan. Mereka memproduksi kacamata baca mahal, tetapi baru-baru ini mereka memutuskan untuk membuat kacamata hitam mewah juga. Wih, ikut-ikutan dong. Mereka bekerja sama dengan desainer terkenal bernama Hook Power untuk 18K Gold Sport Sunglass. Setiap bagiannya terbuat dari emas murni, yang bahkan membuat segalanya lebih menarik. Untuk barang mewah spesial ini harganya hampir 75 juta US dollar atau mencapai 1 miliar. Mahal banget. 1 miliar aja mahal. Mau diskon 50 gak bakal gue beli. Ini gue balik lagi gimana caranya dia ngejual. Kalau gue jadi tim marketingnya dia, yang kayak tadi gue simpulin, barang yang mahal, barang yang terkenal udah pasti dipakai sama orang yang terkenal. Barang yang gak terkenal, barang yang murah udah pasti dipakai orang-orang yang gak terkenal. Itu udah simbiosis mutualisme. Nah kalau gue jadi tim marketingnya, gue ngeliat artis siapa nih, Leonardo DiCaprio kan, gue nih artis terkenal nih ya. Nggak mungkin dong gengsi ya kan. Telepon, Nal,
lo mau nggak nih ada kacamata nih mahal punya nih, ya kan, branded pula, ya kan, lo pakai deh tuh sehari tuh di acara apa misalkan Hollywood Award gitu kan 2020, lo pakai deh tuh, gue kasih gratis, gue sewa tuh malu, gue kasih gratis, gue kasih pinjem tuh, gue sport, tapi cuma nih hari itu doang. Terus lu dikawal tuh sekitaran lo, kacamata gue mahal, ada emasnya ya, ya Leonardo, gue nggak modal, ya kan, iya deh bang, oke deh bang, gue pakai deh sehari doang kan, iya dikawal nih, yaudah nggak apa-apa, lu mau ikutin kayak gue kencing lu ikutin, gue kayak lu ikutin, oke, tapi pengawal kacamatanya jangan dapet gue bang, jadi gue tensin dong, dari katanya nggak beli, biar gue seakan-akan gue beli gitu kan, barang lo mau laku nggak, gue gituin, oke, sikat. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua bisa gue sewain dengan murah, jadi menurut gue kacamata mahal nih yang sampai kayak 1 eman kayak gini tuh mereka nggak dijual kali ya, cuman memang buat kayak hobis gitu sih. Nah yang terakhir nih, Copart Derigo Vision Sunglass. Wih, ini modelnya kayak kacamata balap ya, balap sepeda. Merek asal Swiss, Copart Derigo memegang rekor sunglass termahal di dunia. Apa yang membuat kacamata hitam Vision Sunglass ada daftar di atas? Kacamata hitam paling mahal sebab Anda harus mengeluarkan kocek 408.000 US dollar, setara dengan kalau dirupiahin 5,6 miliar. Jauh di lubuk hatiku. Gue kalau ke tukang kacamata mau beli tuh kacamata, bang itu kacamata keren tuh bang, saya mau beli deh bang, berapaan sih? Itu mah murah bang. Berapa bang? 5,6 miliar. Tuh gue langsung nyanyi, jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Akhirnya gue kenang doang tuh kacamata. Mahal banget cuy. Mendingan dana segitu gue naikin orang tua gue, keluarga gue umroh tahuan pada beli kacamata. Belum tentu bener tuh kacamata lo. Itu yang paling mahal tuh. Keren sih, modelnya keren, kayak kacamata balap kali ya. Tapi enggak juga sih. Dipakai buat pakai jas keren juga sih bentukannya. Mahal banget gila. Buat pengrajin kacamata sih lu konsep lu keren sih, keren parah. Cuma ya lagi-lagi tadi mungkin rumus penjualannya mungkin kayak gitu kali ya. Mungkin kalau gue jadi marketingnya sih gue bakal bertindak kayak gitu. Karena ini urusannya banyak, duitnya banyak. Gue aja belum pernah ketemu tuh duit yang 1 miliar sebagaimana banyak ya. Keren sih. Cuman yang lagi gue cari kacamata kude tuh nggak ada. Kan begini bentuknya tuh ke depan. Ya kan? Ya itu bisa buat jadi kayak kacamata balap tuh. Pelari-pelari tingkat tinggi itu kan, tingkat bego. Itu lu pakai kacamata kude berarti nggak ada harganya. Kalau buat passion doang sih boleh ya begitu, cuman paling jadi penyewaan kali, dijual nggak mungkin lah kalau menurut gue, ya kan. Ini gengsian aja, jadi paling ngeluarin kan modalnya gede juga. Kalau mau bikin kacamata begitu kan modalnya gede juga. Sekarang kayak gue di sales rokok ya cukup menengah ke atas sih rokok gue. Ya kalau gue lihat di konsumen mungkin itu minat kali ya, minat dan pengguna, nasabahnya lah, pasiennya. Buat penikmat rokok gue ya mayoritas.
Karena kan sebelumnya kan udah ada kompetitor lainnya kan, mayoritas sih suka. Gue perokok gitu, gue perokok. Ketika gue ke warung, ke outlet, gue mau beli rokok, ya kan, ya pasti yang nyaman di lidah gue dong. Satu, yang kedua nyaman di kantong gue, kedua, ya kan. Itu sih. Kalau gue mau nyari nyaman di tenggorokan, ya gue beli nih rokok yang mahal, ya kan. Nah kalau gue buat nyaman di dompet gue, ya gue beli rokok yang murah kan gitu. Berarti ya memang kelasnya udah beda. Cuman kalau di kalau di sales rokok itu kan kita kayak gue nih sales di training terus kan, ya itu sering tuh kita role play. Namanya ada bahasa antisipasi penolakan, ya kan, segala macem. Kalau ditolak kita jawab apa segala macem. Nah kalau di kacamata itu pasti role playnya banyak banget. Kita kalkulasi aja, sekarang kita jualan rokok yang 25.000 sampai 30.000 kasarannya, dibandingkan itu berapa puluh kali lipat. Kalau gue satu putaran outlet aja gue role play bisa sampai 2 sampai 3 kali, mereka tuh bisa nyampe 100 kali kali ya. Pegel lo busa yang ada buat role play doang. Buat role play doang sampai busa, ya kan. Jadi gini pak, ini kacamatanya bagus bentuknya, ya kan. Bapak diukur aja, ada pakai benang itu berapa mili ukurannya, ya kan. Keren deh pokoknya. Bapak kalau pakai kacamata tuh anti badai pak, petir aja nggak kenapa. Matahari aja minggir pak, ya kan. Matahari minggir, ya bullshit dong, namanya marketing, ya kan. Itu kacamata kita, wah, tembus pandang tuh pak. Kalau dipakai sama bapak-bapak bisa tembus ke cewek, kalau dipakai sama ibu-ibu bisa tembus ke pakaian pria. Jadi tembus pandang kacamata kita pak. Menarik tuh, ya kan. Terus apa lagi ya? Itu banyak banget role play pasti loh, ya kan. Gue kalau rokok, ya kan, bawa brand gue masih ada tiga brand lah, ya kan. 1, 2, 3 kita bawa, dikasih milih harganya masih sama variasi, ya kan. Warna mau apa, tapi rasanya beda. Tiga ini rasanya beda, rasa kan, karena kita kan taste, rasanya itu beda. Nah kalau kacamata kan nggak ada rasanya, ya kan. Dia dengan harga yang sama pasti bentuknya beda, ya kan? Model paling ya, warna, model, ya, perbedaannya. Jadi kalau di gue itu ada yang namanya 4P itu, ya kan. Itu ada pack, ada produk, ada price, ada pluses. Itu teori-teori dasar buat penawaran tuh, ya kan. Nah kalau di kacamata kita pakai teori itu, ada packnya itu packaging, ya kan. Packaging itu kayak gimana bentukannya, enak nggak di tangannya, kan. Scroll produk ya balik lagi taste nih, bicara taste, rasa asalnya dari mana, digunakan enak nggak tuh. Nah kalau price udah di harga. Nah kalau harga gue up, itu mahal banget. Lo mau diskon masih 80% kayak masih mikir beli kacamata tuh mahal. Kalau pluses yaitu support buat lo brandingin barang lo, ya kan. Kacamata nih misalkan beli 2 dapat 1, ya. Promo lah, segala macam promo. Bang nih kacamata nih bang, diskon apa nih bang, nih mata baru aja, mata baru nih bang, kacamata nih promo, ya kan. Beli 2 dapat yang sebelah 1 tuh, jadi 3. Itu banyak sih, pasti dia banyak banget training. Belum lagi yang pakai contracting, ya kan, segala macam. Ya cuman ya tadi yang gue pakai rumus gue itu cuman ada 2. Dia bisa disewa sama dia bisa di sponsorin artis, orang-orang terkenal lah, karena dia kan dipakainya di bagian mata kan, otomatis dipakai di manusia. Nah itu harus kelihatan gimana caranya barang gue biar kelihatan mahal dan terkenal, ya pasti dipakai sama orang yang terkenal. Gitu aja sih, udah sih, cukup itu aja sih. Yang terakhir nih, gue kalau mau ngomongin ini sebenarnya mau, tapi kadang nggak mau, takut. Apa nih yang gue mau ngomongin tuh
di COVID-19 ini itu banyak banget isu segala macem ya kan, pro dan kontra, ada yang kontroversi ya kan. Simpel sih, gue coba berpikir simpel karena ada banyak juga teman-teman gue juga yang beberapa yang memang udah dinyatain COVID ya kan. Banyak juga yang enggak gitu kan. Jadi yang dinyatain COVID juga gue nggak tahu sih kenapa sebabnya. Cuman di Jakarta nih kan kayaknya udah zona apa ya, bukan zona merah lagi, zona hitam. Iya sih, ya cukup lo safety aja, safety sama diri lo ya kan. Pemerintah kan udah nyuruhnya begitu, yuk deh ikutin aja ya kan. Ya cuman tetap lo harus jalani protokolnya, lo harus cuci tangan, lo bener cuci tangan, jangan lo basuh doang asal basah. Jangan men, kesian, bukan kesian sama diri lo ya, kesian sama orang lain. Lo menganggap diri lo kuat gitu kan, nggak bakal kena ginian. Cuman ketika itu dia, ya kita nggak tahu ya, makhluk Tuhan kan, itu makhluk Allah ya kan. Ketika dia pindah ke si B, dia kena di A. Oke, si A badannya kuat ya kan. Ketika dia berbenturan dengan si B, ini pun pindah nih ke si B. Nah si B imunnya itu belum tentu kayak si A ya kan. Berarti dia bisa jadi cukup membahayakan untuk si B. B bisa dijangkit kena COVID, dan si A tuh biasa-biasa aja. Cuman ya tolong lo mati ini, cara matinya kan kita udah dikasih syaratnya gitu. Gunakan masker, menjaga jarak ya kan? Mencuci tangan, udah itu aja. Lu bawa selalu hand sanitizer. Kan ada tuh yang kecil tuh, kalau gue sih punya yang kecil tuh, yang kapsul. Ya biasanya gue kalau udah karena kan kerjaan gue ya lapangan ya kan, ya cukup mendatangi keramaian. Tapi itu tuh gue jaga diri ya pakai itu, karena gue bawa itu mulu kan. Semprot trot. Udah itu minyak wangi gue udah trot. Ya itu cara antisipasinya sih menurut gue. Ya gue nggak tahu itu bikin mati apa enggak, tapi ya itu yang gue jalanin, gue yakinin, udah itu aja sih. Nah gue juga lupa ngomong nih, jangan lupa subscribe ya, biar channel gue terus meningkat, terus ide gue jalan. Like, lo share, jadi gue tahu mana video yang lo semua suka, mana video yang gue gak suka. Karena ini kan baru program pertama gue nih, itu di ngaduk episode kedua, episode pertama. Nanti itu bakal ada yang kedua, ketiga, keempat. Gue Awan Sueb, terima kasih, bye bye.